Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita memuji Tuhan karena secara syukur dan secara bersama-sama kita akan merayakan dan memperingati Jumat Agung pada Jumat hari ini. Karena itu mari kita mempersiapkan diri kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Mari kita bersatu. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersekutu di rumah kita masing-masing untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus yang menjadi bukti kasih Allah yang besar bagi kita umat manusia. Lihatlah penghulu iman kita yang mengalami penderitaan. Dia diejek dan dihina karena dosa dan pelanggaran kita. Kitalah yang seharusnya yang terkutuk karena pelanggaran kita. Tetapi semua kutuk tersebut telah dipikul oleh Tuhan Yesus. Dia tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Karena itu mari jemaat Tuhan, kita merendahkan hati, kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan dengan pujian NKB 83 ayat 1 dan 4, Nun di bukit yang jauh. Tampak
Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Di manakah penyakit samparamu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Haleluya. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa umat manusia, kami berdiri di hadapan-Mu mengingat Engkau yang mati dan tergantung di salib. Kami merasakan betapa beratnya sengsara dan penderitaan-Mu di Golgota. Kami menundukkan kepala kami mengingat segala dosa kami yang mengakibatkan kematian. Kasihani dan tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menjadi upah dan buah dari segala penderitaan-Mu. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 368, 1 dan 3, pada kaki salib-Mu. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa kita kepadanya. Ya Bapa yang Maha Kuasa dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami selalu bersalah.
baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami selalu melawan firman dan kehendak-Mu dalam segala hal. Kami sering salah paham dengan sesama kami, karena kami lebih mementingkan diri dalam banyak hal. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami cenderung untuk tidak mau tahu dengan orang lain, terutama dengan mereka yang miskin, yang susah, yang sakit, menderita, diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi. Dan sebagai gereja-Mu yang telah Kau utus di dalam dunia ini, kami mohon ampun ya Tuhan atas kecenderungan gereja-Mu yang lebih suka dilayani daripada melayani. Karena itu ya Tuhan, ampunilah kami semua. Kami berdoa dengarkanlah berita anugerah bahwa Tuhan Yesus sendiri telah memikul dosa kita melalui kematian-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati oleh dosa hidup untuk kebenaran. Sebab beginilah firman Tuhan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan Kau pandang hina ya Allah. Mazmur 51 ayat 19. Firman-Nya lagi, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Mari kita bersyukur memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 169 ayat 1 dan 3, memandang salib Raja. Tuhan Yesus Kristus, renungkanlah dalam hatimu betapa Tuhan kita telah menderita sengsara sampai mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu marilah kita menjawab pengorbanan Yesus ini dengan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat dan gereja dalam segala abad. Kita mengucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 361 bait 1 dan 2, di salibmu ku sujud. Dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon bimbingan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kini saatnya kami umat-Mu hendak mendengar dan membaca dan merenungkan firman. Kami berdoa kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal, itulah yang memenuhi hati pikiran kami, untuk kami boleh memahaminya, dan pada akhirnya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Urapilah hamba-Mu dan urapi semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kami sama-sama diberkati untuk sama-sama menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 25. Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukum-Ku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh.
oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang membaca dan merenungkannya serta memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan bahwa pada saat ini seluruh umat Kristiani, bahkan Katolik di seluruh dunia merayakan hari Jumat Agung atau hari kematian Kristus Yesus disalib. Dan di hari yang agung ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema jalan salib adalah jalan yang baru dalam menemukan Allah. Jalan salib, jalan baru yang tunggunya kita bisa menemukan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia adalah makhluk jasmani. Karena itu dia membutuhkan makanan, minuman, pakaian, dan kenyamanan, serta keluarga dan keturunan. Tetapi manusia juga adalah makhluk rohani. Karena itu dia membutuhkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ilmuwan bernama Blaise Pascal berkata, terdapat sesuatu kekosongan yang Tuhan ciptakan dalam hati seseorang yang tidak dapat diisi dengan benda atau materi atau ciptaan yang lain kecuali Allah sendiri. Maka Bapak Ibu, untuk menemukan Allah ada berbagai upaya, ada berbagai usaha yang dilakukan manusia. Contoh, manusia mencoba untuk hidup, jauhkan diri dari keramaian, jauhkan diri dari dunia ini, disebut dengan askestis. Manusia mau menderita dan mau hidup susah karena mereka mau merasakan bahwa dengan demikian mereka bisa merasakan Allah ada. Tetapi juga yang kedua, orang juga bisa menemukan Allah dengan dia hidup saleh dan taat pada hukum atau aturan-aturan agama. Sehingga ketika dia bisa memenuhi semua aturan itu, dia merasa dia sudah menemukan Allah. Yang ketiga juga ada hidup beramal atau berbuat baik kepada semua orang yang susah, yang papa, yang miskin, yang disebut dengan orang-orang yang memerlukan pertolongan. Tetapi juga ada yang sungguh-sungguh hidup dengan cara berkontemplasi, bermeditasi, bertapa dalam rangka supaya mereka semakin merasakan dan bisa menemukan Allah. Bahkan juga ada yang menemukan Allah dengan membentuk satu media, itulah patung, agar supaya mereka bisa benar-benar terlibat di dalam perasaan bersama dengan apa yang mereka lihat, itulah patung itu sendiri. Nah saudara-saudara, ada banyak upaya. Tetapi bagaimana pandangan kekristenan? Bagaimana pandangan Alkitab? Melalui firman Tuhan ini, jalan salib, jalan yang baru dalam menemukan Allah. Ada 4 hal yang kita akan renungkan bersama. Yang pertama, kebenaran dan faktanya manusia tidak dapat menemukan Allah. Itu yang pertama. Kebenaran dan faktanya manusia tidak dapat menemukan Allah. Yang kedua, jalan untuk menemukan Allah hanya ada di dalam dan melalui Yesus, yaitu dengan jalan salib. Yang ketiga, bahwa berkat-berkat dari jalan salib yang telah Yesus jalani dan buat akan sesungguhnya dimiliki oleh setiap kita. Dan yang terakhir, sikap kita yang sudah diberi jalan sehingga kita bisa menemukan Allah, itu tentu sesungguhnya harus menjadi hal yang penting itu kita jalan. Apa sikap kita? Mari kita melihat yang pertama,
bahwa kebenaran faktanya manusia tidak dapat menemukan Allah. Bapak Ibu, siapapun di dunia ini, Adam dan segala keturunannya tidak dapat menemukan Allah. Mengapa? Karena manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23 menyampaikan itu. Dan jalan menuju Allah, kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 3 ayat 23-24, ketika manusia berdosa, Tuhan mengusir Adam dan Hawa, dan dia memagari, menutup pintu untuk masuk kepada pohon kehidupan. Artinya tidak ada jalan lagi bagi manusia untuk bisa menemukan Allah, untuk tidak lagi mencapai Allah, karena Allah sendiri tidak memperkenankan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dosa itulah mengakibatkan manusia tidak dapat lagi mencapai apa yang disebut dengan sasaran dan kehendak Allah. Dalam bahasa berani disebut dengan hamartia, ortodoks, atau berkaitan dengan kehidupan yang tentu melenceng, menyimpang dari kehendaknya Tuhan. Bahkan kehilangan kemuliaan Allah, arti kehilangan kemampuan total untuk memahami kebenaran, untuk menginginkan kebenaran, apalagi untuk melakukan kebenaran. Seperti ada tertulis dan Roma 3 ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Di sana dikatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mulut mereka penuh dengan sampah dan sumpah serapah. Bahkan kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak ada pada mereka. Bahkan rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Inilah yang menjadi tanda dan ciri bagi orang yang sungguh-sungguh kehilangan kemuliaan Allah. Dan pada akhirnya Roma 6:23, upah dari dosa itu adalah maut, adalah kebinasaan, adalah keterpisahan, keterhilangan dalam hadirat Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya manusia tidak dapat lagi menemukan Allah karena dosa itu telah mengikat dan menguasainya. Seumpama dia masuk dalam lumpur hidup. Saudara, ketika dia masuk terperosok ke dalam, ketika dia bergerak, semakin bergerak, bukan semakin dia bebas atau dia semakin keluar dari lumpur, tetapi semakin masuk, semakin masuk. Seperti itulah dosa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa dia tidak bisa tidak berdosa. Itulah dosa yang menguasai. Dan dalam Roma pasal 7 ayat 7-19, di sana dikatakan oleh Paulus sendiri, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak baik yang aku tidak kehendaki, justru itulah yang aku perbuat. Saudara, pernahkah saudara punya pengalaman seperti itu? Sesungguhnya hal itu tidak kusukai, tidak kukehendaki, tapi itulah yang aku buat. Sementara yang aku suka, aku hendaki, aku inginkan yang baik, justru tidak aku buat. Ya, itulah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, saudara-saudara, saudara pernah tahu bahwa ya makan cabai terlalu banyak pastilah sakit perut, ya. Kalau enggak bisa bahaya, ya. Ya, tapi karena orang ya tahu itu baik, tapi dia tidak berkuasa untuk menolaknya, ya. Akhirnya dia makan juga, walaupun dia tahu itu juga bisa mendatangkan yang tidak baik. Itu hanya salah satu contoh saja betapa dosa telah mengikat kita secara jiwa, raga, pikiran, dan roh kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran dan faktanya bahwa manusia tidak dapat menemukan Allah. Itu. Tetapi pertanyaannya, kalau begitu, ya seperti apa kita bisa bertemu dengan Allah? Bagaimana cara kita bisa bertemu dengan Allah? Memang tidak ada cara. Tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menemukan Allah, kecuali satu. Itulah kalau Allah sendiri mau datang, mencari dan menemukan kita. Nah, itulah yang sesungguhnya yang sungguh menjadi jalan
menjadi pintu masuknya. Kalau kita tidak bisa, tidak mampu, tapi bisa kalau Tuhan sendiri yang datang dan mencari. Dan puji Tuhan, kita bersyukur karena kita punya Allah. Bukan kita yang datang mencarinya, tapi Dialah yang datang mencari dan menyelamatkan kita. Itu yang kita kenal dengan berita anugerah. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, itu berita mengagumkan di hari Jumat Agung ini. Inilah sesungguhnya berita yang mulia, berita yang agung, berita yang besar. Karena manusia sungguh-sungguh boleh menemukan Allah, boleh mencapai Allah, karena Allah sendiri yang datang untuk mencari dan menemukan manusia. Dan itulah kasih, itulah anugerah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang mengasihi kita. Dengan apa? Dengan Ia mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menjadi pendamaian bagi setiap kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka kalau kita bicara tentang jalan untuk menemukan Allah, memang tidak ada jalan kecuali hanya di dalam Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Dan itu melalui jalan yang namanya jalan salib. Saudara, mengapa? Karena bicara tentang jalan salib, di mana manusia sudah berdosa, dan sebagai Allah yang mengasihi kita, Dia sungguh-sungguh pastilah tidak menyukai dan membenci dosa, dan maka dosa harus dihukum. Dan itu hukumannya, upahnya adalah kematian. Tetapi di satu sisi Allah mengasihi kita, dan itulah sebabnya Dia mau supaya kita tidak binasa. Tapi bagaimana itu bisa sungguh-sungguh terjadi? Di satu sisi ada keadilan Allah, di sisi lain ada kasih Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Di dalam salib, di dalam Kristuslah keadilan dan kasih Allah dipertemukan. Sungguh-sungguh ajaib dan dahsyat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka Dia sungguh telah menggantikan hukuman kita. Dia telah menggantikan segala kutuk kita, dan Dia menjadi jalan pendamaian. Dia menjadi jalan kemana kita bisa bertemu dengan Allah, memperoleh kepastian kehidupan kekal. Karena segala tuntutan terhadap segala orang yang menjadi atau pelanggar itu sudah Dia tanggung, dan disaliblah, selesai sudah. Dia berkata, tetelestai, sudah genap, sudah sempurna, sudah selesai. Semua tuntutan berkaitan dengan syarat untuk menebus, syarat untuk diselamatkan, syarat untuk bertobat, ataupun syarat untuk kita menemukan atau mencapai Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka tidak ada jalan, tidak ada dimanapun. Itulah yang Yesus sampaikan dalam Yohanes 14 ayat 6. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai ke Bapa atau ke sorga kalau tidak melalui aku. Maka sangatlah relevan, sangatlah benar bahwa tidak ada siapapun di kolong langit ini yang olehnya kita diselamatkan. Itu dikonfirmasi oleh Kisah Rasul 4:12. Dikatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Terpujilah Tuhan. Ini suatu berita yang membuat kita bersyukur dan bersukacita, karena kita punya harapan, kita punya jalan. Karena Yesus sudah membuka jalan yang baru, sehingga kita bisa menemukan Allah. Dan setiap orang yang diselamatkannya dikatakan tidak binasa. Ini kepastian, ini jaminan. Dan itu yang menjaminnya adalah Yesus. Yohanes 10:28-30 berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun,
dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kenapa? Ayat yang 30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Oleh anugerah, oleh kemurahan, sungguh berita salib menjadi berita besar untuk setiap orang-orang berdosa. Menjadi berita besar untuk dunia ini, bahwa ada jalan untuk kita bisa menemui Allah, untuk bisa mencapai Allah, untuk kita bisa menikmati Allah, menikmati segala yang ada padanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebuah berita sukacita. Mari kita bersyukur untuk itu. Dan ciri atau tanda orang sungguh-sungguh telah mengalami akan jalan yang sudah Tuhan buat itu, dia akan mendapat berkat. Dan berkat-berkat itu, ada beberapa hal dalam firman Tuhan yang kita renungkan pada minggu ini. Dalam ayat 16-18, berkat pertama adalah berkat perjanjian baru, berkat sebuah hukum baru, berkat pengampunan dosa, dan berkat untuk hidup sesungguhnya lebih indah dan baik adanya. Tidak membaca ayat 16-18, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Perhatikan Bapak Ibu, ada perjanjian Tuhan ikat menjadi perjanjian baru kita dengannya. Yang kedua, ada sesuatu, itulah hukum, itulah hati yang sungguh-sungguh baru Tuhan berikan. Tapi juga apa? Dia tidak mengingat dosa kita, dia mengampuni dosa kita, dia menghapus dosa kita, dia menyelesaikan semua dosa kita. Baik itu dosa berkaitan dengan masa lalu, dosa yang berkaitan dengan sekarang ini, maupun dosa yang belum kita buat ke depan pun, itu sudah include di dalamnya. Ada amin Bapak Ibu? Nah, ini sesuatu yang kita sungguh-sungguh syukuri. Dan yang lebih utama adalah apa? Hidup kita lebih ringan, hidup kita lebih efektif, hidup kita lebih ekonomis. Mengapa Bapak Ibu? Karena dikatakan apa? Ketika dia melakukan semuanya itu, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Saudara bayangkan kalau Yesus tidak mati untuk kita. Syarat untuk mengampuni atau syarat untuk menebus, masing-masing kita harus bawa korban. Nah, coba kalau zaman sekarang satu dosa satu korban, kira-kira bagaimana jadinya? Ya, hidup kita repot pasti, rumah kita penuh dengan binatang pasti, dan pasti susah. Dan puji Tuhan, salib itulah jalan yang tidak hanya menemui Tuhan, tidak hanya kita berjumpa dengan Allah, tapi membuat hidup kita merdeka, hidup kita indah. Puji Tuhan. Nah, saudara, berkat yang kedua adalah kelayakan dan perkenanannya untuk kita bisa menghampirinya. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-19, ya, bahkan dengan ayat selanjutnya 20 berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudara, kita tahu dalam perjanjian lama, untuk menghadap Allah aja itu ada waktunya dan tidak sembarang. Harus lewat imam. Imam pun tidak semua, ada imam-imam tertentu. Dan untuk menghadap masuk ke bawah sebuah ruangan, itu tidak main-main. Ada namanya ruang pelataran, ada namanya ruang kudus, ada namanya ruang maha kudus. Nah, setiap ruang itu ada tirai, ada pemisah. Itulah sesungguhnya tahapan-tahapan. Betapa sulitnya, betapa menakutkannya, betapa begitu sungguh-sungguh tidaklah semudah seperti sekarang. Tetapi kata Tuhan melalui firman ini, oleh karena dialah yang sudah memberi jalan yang baru, bahkan dikatakan oleh keberanian kita dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Itulah tabir, itulah tirai itu. Dikatakan tabir itu sendiri adalah dirinya. Artinya tabir yang sudah menjadi pembatas itu di dalam Yesus telah diputuskan, telah dilepaskan, telah dikoyakkan. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Kita bisa datang menghampiri dia kapan saja, di mana saja. Dulu kita kiblatnya Yerusalem, tapi sekarang kemana saja kita mau datang ketemu Tuhan selalu
anytime menunggu kita. Dia ada. Itu sebabnya dia mau mencari. Bukan lagi orang yang menyembah di sini dan di sana, tapi dia mau datang menyembah, mencari orang-orang yang disebut penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Maka ini satu berita untuk kita. Mari kita sungguh-sungguh bersyukur atas kesempatan jalan yang baru. Kita bisa bertemu dengan dia kapan saja, karena itu sesuatu yang indah dalam hidup kita. Dan berkat yang berikut, pemeliharaan Tuhan. Dikatakan kita akan memiliki seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ayat 21. Dan kita mempunyai seorang imam sebagai kepala rumah Allah. Dan ini lagi disampaikan, lagi ditegaskan dalam Ibrani 4:14-15. Imam besar itu adalah Yesus Kristus. Dikatakan sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Hanya saja ia telah dicupai dan hanya saja dia tidak berbuat dosa. Saudara-saudara, kita punya pribadi, kita punya pemimpin, kita punya bapak, kita punya sahabat. Bahkan dia imam besar yang turut merasakan yang kita rasakan. Maka inilah sesuatu yang indah. Jalan yang Tuhan buat, Yesus buat, membuat kita sungguh bisa menemui Allah dalam segala keadaan. Kalau kita bisa menyanyi, Allah peduli, Allah mengerti, maka disinilah momentumnya. Tuhan buka ruang itu, Tuhan buka kesempatan itu untuk kita bisa datang kapan saja, karena dia imam besar kita yang sungguh-sungguh memahami, bahkan mengalami juga apa yang kita alami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka sebagai sikap kita, orang yang sudah diberi jalan yang baru oleh Yesus Kristus melalui salib, kita bisa menemukan Allah. Maka sikap kita, jangan kita berkata, di dalam Yesus ada keselamatan, dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Itu betul secara dogma, secara prinsip, secara iman Kristen. Tapi jangan selesai hanya tahu. Tapi mari lewat firman Tuhan ini, sikap kita adalah apa? Mari kita menyambutnya, mari kita memilikinya, mari kita sungguh menerimanya dalam hati kita. Itulah sesungguhnya yang utama. Apa artinya kita tahu bahwa dia juru selamat, tapi kita tidak selamat? Kenapa? Karena kita tidak menerimanya, kita tidak percaya kepadanya. Dan syarat untuk ke sana adalah bertobat. Kita menyerahkan hidup kita, kita sungguh-sungguh mengaku dosa kita, dan kita menerima dan percaya kepadanya. Firman Tuhan berkata, jika kita berkata kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tapi jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, mari syarat untuk diampuni adalah mengaku. Kalau kita mau dimuliakan, maka kita harus sungguh-sungguh rendah untuk datang kepada Tuhan. Dan dikatakan juga, ketika kita percaya dan menerimanya, Yohanes 1:12, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Status kita bukan menjadi seteru, musuh, tetapi status kita menjadi baru. Itulah anak-anak Allah. Maka banggalah kalau kita semua tahu ya bagaimana hak istimewa seorang anak dalam keluarga. Dia tidak hanya dikasih gelar, dan dia tidak hanya dikasih warisan, dia tidak hanya dikasih segala yang istimewa, tapi tentu dia juga yang terus membawa nama marganya. Itu bicara wibawa, itu bicara kehormatan. Dan puji Tuhan, kita ada di barisan itu, orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah. Dan itulah yang kita mau. Sikap kita yang kedua, ketika kita tahu jalan menuju surga, kita tahu kita sungguh dapat menemukan Allah, maka mari kita sungguh-sungguh beribadah kepadanya ya, dengan tulus ikhlas, bukan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan terpaksa, bukan dengan beban, tetapi mari kita betul-betul merayakan perjumpaan kita setiap kali kita beribadah kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang sungguh tahu pasti bahwa ketika dia bersyukur atas anugerah Tuhan yang boleh membawa dia berjumpa Allah, memastikan bahwa dia bisa mencapai Allah, maka seharusnya hidupnya betul-betul bertemu dengan Allah dalam setiap kali ibadah dengan tulus ikhlas, dengan sungguhan hati, dan dengan penuh sukacita. Nah,
hal yang kedua, sebagai orang yang sungguh-sungguh telah diberi jalan yang baru oleh salib Yesus Kristus, sehingga kita bisa menemukan Allah. Maka hal yang kedua, hal yang ketiga adalah mari kita semakin giat bersungguh-sungguh dalam hal apa? Yang pertama, iman. Iman itu betul-betul akan diuji, akan ditantang, akan digoyahkan dengan segala keadaan zaman ini. Tapi mari dikatakan kita terus bertekun dalam iman. Kita giat untuk terus mengenal Dia, terus hidup untuk sungguh percaya kepada Dia dalam segala perkara yang sulit dan begitu menantang ini. Tetapi yang kedua dikatakan bahwa kita juga mari semakin giat untuk tetap percaya bahwa di dalam Dia ada pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Dia menyatakan bahwa di dalam ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengharapan, pada pengakuan dan pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tuhan ada dalam seluruh kehidupan kita. Maka mari kita sungguh-sungguh percaya dalam segala keadaan. Kita tidak putus asa, tidak menyerah, tidak kecewa, tapi kita punya pengharapan di dalam Yesus. Kita bertekun, berdoa, berseru, dan firman Tuhan kata orang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu, bahkan dia mendapatkan kekuatan baru. Bahkan dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai 14, ketika kita berseru kepadanya, Dia akan mendengar. Bahkan ketika kita benar-benar mencari Dia, maka Dia akan memberi dirinya untuk ditemukan oleh kita. Saudara, ini sesuatu yang begitu membuat kita bersuka cita, karena Dia Allah yang membukakan hati dan hidupnya untuk setiap saudara dan saya bisa menemuinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga yang terakhir, bahwa mari kita semakin giat, kita bersungguh-sungguh dalam hal apa? Dalam hal kasih. Jadi kalau tadi ada iman, yang kedua pengharapan, tetapi yang terakhir adalah kasih. Di ayat 24-25 berkata, marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjadi hari Tuhan yang mendekat. Ini berita untuk setiap saudara dan saya, untuk mari kita giat dan bersungguh-sungguh. Tidak hanya iman, tidak hanya pengharapan, tapi kasih. Dan kasih itu boleh nyata, di mana kita boleh saling mendukung, saling menasihati, saling memberikan akan pertolongan satu terhadap yang lain, saling mendukung dalam berbagai hal untuk sungguh-sungguh setiap orang maju di dalam Tuhan. Itulah sesungguhnya Tuhan mau. Dan mari kita sungguh-sungguh saling mengingatkan untuk supaya setiap orang jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah, tapi dalam segala keadaan kita tetap optimis, karena kita punya Tuhan yang sungguh memberi jalan, memberi kepastian, memberikan kehidupan kekal. Melalui firman Tuhan ini kita tahu saudara bahwa ya di tengah dunia ini banyak tantangan, banyak sekali masalah, termasuk ya peristiwa yang saat ini terjadi, wabah virus COVID-19 ini. Kita perhatikan bersama bahwa ya tiba-tiba semua orang ya tanpa pandang bulu, tanpa pandang status ya dipanggil Tuhan. Saudara, mari kita betul-betul menghargai hidup ini. Dikatakan mengapa kita harus giat melakukan sungguh-sungguh. Di dalam ayat 25 bagian terakhir, kita semakin giat melakukannya karena apa? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita tidak tahu kapan dan berapa lama kita hidup. Sebagai contoh, ketika terjadi peristiwa virus ini, tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menerka. Bahkan ya, artis yang terkenal, penyanyi yang kita agak-agumi, Glenn Fredly pun ya meninggalkan kita tanpa ada tanda-tanda dia akan pergi meninggalkan kita. Tapi marilah kita melakukannya karena kita sungguh siap ketika hari itu tiba. Kita sungguh-sungguh telah percaya, telah yakin kapan Tuhan panggil saya pasti sudah memperoleh jalan yang baru, sudah memiliki kepastian berjumpa dengan Allah dan menemui Dia dalam surga yang bakal. Dan itu di hari Jumat Agung ini, peristiwa yang agung dan mulia ini, di mana semua jalan yang tadinya tertutup karena dosa, tertutup karena iblis dan maut, sekarang
oleh jalan salib telah dibukakan, dan lewat dan melalui jalan salib Yesus Kristus kita bisa menemukan Allah. Kita bisa berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama dan semesta ini. Dan mari dengan sebuah hak istimewa itulah kita harus syukuri sungguh-sungguh, dan kita semakin giat untuk memberitakan Injil dan menjadi saksinya sampai kapanpun Tuhan memanggil kita. Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati Bapak Ibu untuk bersemangat merayakan Jumat Agung ini, sekalipun tidak di gereja bersama-sama dengan umat Tuhan. Tapi percayalah, di masa-masa ini kita semakin merenungkan dan menghayati betapa karya salib itu sungguh telah memerdekakan dan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan mari saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karena itu mari kita siapkan hati kita, arahkan hati kita kepadanya dan memuji dan memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 2, berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwa. Tuhan Yesus Kristus, siapkanlah dirimu dan arahkanlah hatimu untuk menerima perjamuan kudus ini, serta dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai dengan 57. Firman Tuhan berkata, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-27 sampai 29. Firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita siapkan kita benar-benar memiliki sikap untuk menghadap perjamuan kudus. Yang pertama, hendaklah tubuh jiwa roh kita tertuju hanya kepada penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Yang kedua, hendaklah kita menyelidiki hati dan pikiran kita dan mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Apabila kita bermusuhan dengan orang lain, saudara atau sesama anggota jemaat, maka kita wajib mengampuninya serta berdamai dengan dia. Dan yang ketiga, janganlah kita melekat kepada
roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dalam iman. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Dan perjamuan kudus disediakan bagi mereka yang sudah lahir baru, sudah dibaptis dewasa, atau sudah menerima sidi jemaat. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita. Kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Kita berserah, kita berdoa. Bapa di sorga, saatnya kami akan menerima tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus ini dengan roti dan anggur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau melayakkan dan memberkati dan mengaruniakan segala rahmat-Mu dan pengasihan-Mu di dalam dan melalui perjamuan kudus ini, sehingga kami terima dengan syukur dan kami punya kehidupan yang sungguh-sungguh lebih baru lagi untuk semakin setia melayani, mengasihi dan memuliakan nama-Mu. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan hidup kami ini. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 26 sampai 27 berkata, Yesus mengambil roti, Dia mengucap syukur atasnya, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian sesudah itu Ia mengambil cawan atasnya, Dia mengucap syukur dan berkata, minumlah semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari sekarang bagikanlah dan terimalah tubuh dan darah Kristus dengan roti dan anggur yang ada padamu. Kita memuji Tuhan, tercurah darah Tuhan di bukit Golgota. Mari jemaat Tuhan, angkatlah roti di tangan tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan penuh syukur dan iman yang sungguh kepadanya, yang sudah memberi jalan baru, telah melalui jalan salib, tubuhnya yang sudah diserahkan bagi kita, sehingga olehnya kita menjadi bagian yang satu dalam tubuhnya, menjadi satu persekutuan bersama dengannya. Mari bersyukur dan terimalah dengan iman. Makanlah.
Jemaat yang dikasih Tuhan, mari sekarang peganglah anggur di tanganmu. Angkatlah tinggi-tinggi serta dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita merenungkan, hanya oleh darah Yesus Kristus kita memperoleh pengampunan dosa. Oleh darah Yesus Kristus kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Oleh darah Yesus Kristus kita boleh menjadi anak-anak Allah. Mari darah itu yang sudah tercurah melepaskan dan membebaskan kita dari dosa. Mari kita terima dengan penuh syukur kepadanya dan iman yang sungguh-sungguh. Oleh darah ini, oleh bilur-bilur ini, kita disembuhkan, kita diperlukan. Dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Mari masing-masing dengan keluarga, anggota dalam rumah tangga, setiap saudara yang ada di rumah, dimanapun, dari anak-anak sampai orang tua, mari kita bersyukur, bersyukur, bersyukur. Saya beri waktu kita bersama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Ingat firman Tuhan, bahwa Yesus adalah jalan yang memberi dan yang menjadi jalan yang baru. Melalui salib, akhirnya kita menemukan Allah. Kita menemukan surga. Kita boleh menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Bersyukurlah. Maka masalahmu, pergumulan tidaklah sebanding dengan salib Kristus. Tidak ada dapat disejajarkan. Tidak ada yang dapat melampaui kasih Allah. Dia mengasihi lebih dari segala kelemahan dan dosa. Karena itu bersyukurlah dan jalani hidup ini bersama dengan Dia. Menghadapi pergumulan, tantangan dengan adanya wabah ini, mari kita tidak gentar, tidak takut, tapi kita berserah dan percaya dengan berhikmat menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Sampai Tuhan mendapati kita setia dan kita berkenan untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah menerima tubuhmu dan darah mulai roti dan anggur ini. Mari Tuhan meteraikanlah di hati kami. Biarlah kami sungguh-sungguh hidup, semakin hidup memuliakan Tuhan, semakin hidup bersyukur kepada Tuhan, semakin hidup bagaimana mengisi setiap kesempatan-kesempatan yang ada, semakin giat dan bersungguh-sungguh dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih, mana kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain sampai Engkau datang dan Engkau mendapati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya, jemaat Tuhan, kita bersyukur kita sudah menerima tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan kita melalui roti dan anggur yang ada. Mari kita bersyukur, bersukacita. Mari kita bersalaman dengan semua anggota keluarga kita yang saat ini ada. Silakan, ini rasa syukur kita menyambut karya yang agung Yesus yang sudah menjadi jalan yang baru untuk kita bisa menemukan Allah, mencapai surga yang baru. Karena itu dengan syukur ini kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita mengangkat pujian betapa indah harinya. Dan silakan Bapak Ibu mengumpulkan persembahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus
memaksud dosaku, budi ajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus memaksud dosaku. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman, dan teristimewa kami boleh mengikuti dan menerima lagi akan perjamuan kudus Tuhan. Kami bersuka cita bersama. Olehnya Tuhan sungguh boleh hadir dan memberkati kami. Kami juga bersyukur ada kesempatan kami boleh lagi membawa dan mengembalikan berkat-Mu ya Tuhan yang sudah Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan mempersembahkan itu kepadamu. Berkenalah Tuhan menerimanya, dan berkenalah Tuhan Engkau memberkati. Ubahkan rupiah-rupiah ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk Engkau pakai untuk memperlebar, memperluas kerajaan-Mu di tengah dunia ini melalui gereja-Mu dan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami mau bersyafaat kepada-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Tuhan berkati di tengah wabah virus COVID-19 ini. Mari juga Tuhan menolong, khususnya untuk Presiden, Wakil Presiden, dan Kabinet Indonesia Maju. Bahkan bersama dengan semua lembaga tinggi negara, biarlah bergandengan tangan bersama-sama untuk memikirkan, untuk bagaimana merancang sesuatu yang terbaik. Bagaimana kami bisa berupaya untuk keluar dan bisa akhirnya selesai dari persoalan daripada wabah ini. Mari Tuhan hikmat-Mu dan bijaksana menjadi bagian seluruh pemimpin bangsa kami, baik di pemerintahan pusat sampai dalam pemerintahan daerah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan berkati akan gereja-gereja Tuhan. Biarlah bergandengan tangan bersama-sama untuk juga ikut peduli dan membantu sehingga semua masalah ini boleh akhirnya boleh selesai. Dan doa kami Tuhan, kuatkan dan teguhkan setiap keluarga demi keluarga yang boleh ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi karena korban daripada virus ini. Doa kami Tuhan, biarlah Tuhan hiburkan dan Tuhan kasihi. Kami juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk masyarakat bangsa ini. Biarlah sungguh-sungguh patuh dan taat dengan program pemerintah yang ada, supaya tidak berkumpul atau tidak melakukan hal-hal yang menjadi pemicu atau juga penyebar virus ini semakin rebak atau semakin berkembang. Mari Bapa, hikmat-Mu sungguh ada bagi warga bangsa ini, sehingga dengan sementara waktu mereka boleh menahan diri untuk hidup dan bersama-sama beraktivitas di dalam rumah, dan biarlah satu demi satu virus-virus yang ada ini boleh segera berakhir. Doa kami Tuhan, ekonomi bangsa ini juga Tuhan kendalikan sehingga bangsa ini tetap ada dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, beri kesehatan, jaga lindungi mereka dari segala bahaya, dari segala celaka, dari segala maut, maupun juga sakit penyakit. Tuhan, Engkau bersama dan beserta jemaat. Taruh di hati mereka hati yang sungguh-sungguh taat untuk selalu percaya, taat untuk selalu hidup mengandalkan Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu dalam hidup mereka menjalani waktu-waktu yang ada ini. Biarlah Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Yang sakit
dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang mengalami duka cita dihibur Tuhan, bahkan yang berbeban berat oleh berbagai-bagai pergumulan, Tuhan gantikan dengan kelegaan. Terpujilah nama Tuhan. Kami topang doakan semua pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan memberkati, sehingga pelayanan-pelayanan ke depan Jumat Agung ini maupun juga akan ada pasca kebangkitan Kristus, ada kenaikan Kristus, semua boleh dapat kami rayakan dengan penuh sukacita dan syukur, sekalipun kami harus ada di rumah. Dan biarlah itu menjadi sesuatu yang lebih lagi mendorong kami semakin sungguh-sungguh mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami bawa dan sampaikan, alaskan hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Ingatlah akan firman Tuhan dan perjamuan kudus yang sudah engkau terima. Jalan yang baru, jalan yang memberi kita kesempatan, memberi kita bisa berjumpa dengan Dia, dengan Allah, bahkan dengan segala yang ada di surga. Bersyukur dan hiduplah dengan setia dan muliakanlah Tuhan senantiasa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak bersyukur kepada